Welcome back guys di channel review Just Lakmanya. Selamat datang buat kalian yang baru saja nonton di channel ini ya. Saya ucapkan selamat datang dan juga kalian yang penonton setia channel ini juga sama saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa kita akan mereview HP ya. Pada video kali ini kita akan mereview HP Samsung Galaxy A52 4G. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Jangan lupa diklik subscribe ya. Dan juga nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Stay tune di channel Just Lakman ya untuk video-video selanjutnya. Tanpa panjang lebar langsung kita mulai videonya. Samsung Galaxy A52 yang versi 4G. Versi 4G ini merupakan salah satu dari beberapa HP Galaxy A52 ya yang dirilis tahun kemarin sekitar ya Maret kemungkinan 2021. Jadi ada 1 tahun lebih dikit lah HP ini berada di Indonesia. Tapi apakah masih worth itu dibeli? Atau ya komponennya sudah ketinggalan zaman atau bagaimana juga kita akan cek bagaimana spesifikasi lengkapnya, oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk networknya masih support 4G ya, masih belum support di 5G, tapi untuk di Indonesia sendiri karena 5G belum merata di seluruh Indonesia, banyak sekitar 10%-an lah dari seluruh Indonesia dan juga kota-kota besar di Indonesia, jadi tidak terlalu pengaruh. Tapi untuk sebagian orang untuk tahun 2022 kurang ada 4G-nya, kurang enak ya, seperti itu. Untuk launchingnya tahun kemarin 2021 Maret ya, 26 Maret, kalau di sini 26 Maret, tapi kalau di Indonesia mungkin agak berbeda. Dengan dimensi bodinya yaitu tingginya 159 atau 160 mili, kalau ditranslasikan ke cm berarti tingginya 16 cm. Dengan lebarnya 75 mili, kalau ditranslasikan berarti 7,5 cm dengan ketebalan 8,4 mili atau 0,8 cm ya. Cukup standar untuk HP standar sekarang ini, ukurannya biasalah istilahnya, tidak ada lebih, tidak ada kurang ya. Untuk beratnya masih 189 gram, cukup ringan juga, belum 200 graman atau lebih. Dengan build-nya Gorilla Glass 5, sudah Gorilla Glass 5 ya, standar ke atas sedikit, dengan plastik frame dan juga plastik back. Jadi ringannya ini karena framenya plastik atau bodinya itu bagian belakang dan juga rangkanya menggunakan plastik, belum menggunakan metal. Itu berpengaruh ke durability atau daya tahan HP ini. Kalau di drop test atau tidak sengaja terbentur atau terjatuh ini sangat berpengaruh ya. Tapi untuk layarnya sendiri mungkin tidak apa-apa karena Gorilla Glass 5 itu masalahnya. Jadi sangat mendukung lah Gorilla Glass 5 ini meskipun drawback-nya ada di bagian lainnya juga. Tapi tetap kalau body atau belakang seperti itu ada kekurangan dan juga kelebihannya ya. Bisa cek di Google kelebihan dan kekurangan body plastik atau frame plastik seperti itu, bisa cek di Google. Untuk SIM-nya single SIM, nano SIM atau hybrid dual SIM ya. Jadi hybrid atau single SIM ya. Jadi ya bisa digunakan lah untuk SD card juga untuk SIM, tapi hanya salah satu karena hybrid, tidak bisa keduanya, itu salah satu drawback-nya ya. IP67 dust and water resistant up to 1 meter untuk 30 menit. Jadi tahan air, tahan debu juga. IP-nya 67 lebih tinggi dari HP-HP standarnya ya. HP kelasnya atau setara ini masih menggunakan IP53, bahkan sering tidak ada, tapi ini sudah IP67. Jadi untuk tahan air atau tahan debunya sangat tinggi ini. 1 meter untuk 30 menit, tapi kalau lebih dari itu ya kemasukan tetap. Untuk displaynya sudah menggunakan Super AMOLED seperti biasa. Samsung layarnya tuh sangat tinggi ya. Untuk di pasaran 90 Hz refresh rate-nya cukup tinggi juga digunakan untuk ya penggunaan sehari-hari ya. Cukup enak dilihat, dipandang juga untuk digunakan ya. User interface-nya sangat bagus. Dengan size-nya 6,5 inci, 1 inci di bawah 6,6 inci yang sekarang menjadi standarnya, tapi itu tidak terlalu pengaruh. Dan juga 84% screen to body ratio, cukup standar. Dengan resolusi 1080 kali 2400 pixel ya, masih ya standar-standar lah. Dengan PPI-nya 407, cukup tinggi. Proteksinya Corning Gorilla Glass 5 seperti tadi ya, sedikit lebih tinggi untuk standar sekarang yaitu Corning Gorilla Glass 4 ya. Hanya yang 4 masihan, ini sudah pakai 5, jadi ini cukup bagus juga dengan harga yang segitu. Nanti kita bahas juga harganya di bagian belakang ya.
Untuk platformnya sudah menggunakan Android 11, upgradable to Android 12. Berarti bisa di-upgrade 11 ke 12 ya, langsung biasanya. Karena Android sudah 12 sudah rilis ya, jadi tinggal upgrade aja. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon ya, Snapdragon 720G 8 nanometer. Sudah cukup bagus ya 720G ini, karena G-nya sudah berarti gaming ya, G gaming. Itu sudah cukup bagus, cukup tinggi lah untuk HP dengan ya kelasnya juga sangat tinggi juga, cukup bahkan sangat ya, cukup tinggi digunakan untuk sosial media atau gaming atau cuma sekedar ya menggunakan sehari-hari scroll atau baca internet gitu, nonton YouTube ya sudah sangat cukup mumpuni. Tapi untuk gaming ini mungkin hanya grafik atau performa menengah ke atas dikit lah, bukan rata kanan ya, rata agak kanan ya seperti itu. Ya itu ya dari harganya juga terpengaruh, ke chipsetnya juga. Dengan 8 nanometer ya cukup bagus 8 nanometer itu, berarti dia sedikit mengurangi baterainya itu nggak terlalu banyak dan juga performa cukup tinggi. Dengan konfigurasi CPU-nya ya octa-core selalu ya, 2x23 dan juga 6x1,8 Android Snapdragon 720G. Dengan Adreno 618 ya sudah terintegrasi dengan chipsetnya, jadi kita tidak bisa otak-atik ya. Mungkin untuk kalian yang ingin mengetahui benchmarknya atau seperti apa bisa cari di Google ya. Banyak itu pasti. Untuk memorinya pasti sudah tadi ada ya, micro SD, tapi cumanya ya itu hybrid tadi, berbagi tempat dengan SIM-nya, jadi pilih SIM atau micro SD. Tetap masih ada micro SD-nya, sudah bagus untuk HP tahun sekarang. Dengan variansi memori internal 4128, 6128, 8128, 6256 dan juga 8256. HP ini memiliki variansi memori yang cukup rentangnya cukup luas sekali lah, dengan berapa itu banyak itu. Jadi harga yang terpengaruh ya, harga menurut variansi memorinya juga sangat luas. Nanti kita bahas di belakangnya ya, bagian belakang saja. Main kameranya ada quad kamera ya, 4 berarti 4 megapiksel wide utamanya, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro dan juga 5 megapiksel depth. Berarti dari dulu memang Samsung memiliki kamera yang dengan fitur yang cukup banyak dan juga fungsi yang cukup banyak. Jadi HP Samsung memang cocok untuk fotografi seperti itu, atau sekedar jepret-jepret foto, melihat untuk liburan di foto, tapi tetap kualitas yang dihasilkan oleh kamera Samsung ini sangat bagus. Bisa sekalian cek hasilnya di Google ya. Kita belum bisa untuk channel ini, tapi kedepannya mungkin pasti bisa. Untuk fiturnya LED flash panorama HDR cukup bagus dengan video capture 4K hingga 1080 ya, cukup rentangnya cukup luas, tapi ini yang tertera, tapi pastinya lebih dari itu untuk hasilnya ya. Selfie kamera 32 megapiksel cukup besar juga, biasanya untuk kelasnya itu hanya 16 atau 15 megapiksel ya, sekitar situ, separuhnya bahkan. Itu juga berpengaruh, mungkin megapikselnya tidak terlalu pengaruh dengan hasilnya, tapi tetap itu sebagai nilai tambah atau nilai plus dari poin HP ya, poin suatu HP, supaya enak digunakan atau enak didengar atau enak dilihat oleh penggunanya ya. Dengan video outputnya 4K 30 fps, 1080 30 fps, mungkin lebih dari itu untuk videonya ini yang tertera, jadi ya itu tadi. Tapi tetap ya, kalau Samsung mengeluarkan HP itu biasanya itu memang layarnya paling bagus ya, dan juga kameranya paling bagus itu. Di kelasnya maksudnya, bukan di harganya, kelasnya. Dengan sound pasti ada speakernya ya, dengan 3,5 mm jack ada, ini lepas juga. Wi-Fi pasti ada, Bluetooth 5.0, bukan 5.1 atau 5.2, tapi sudah cukup bagus ya. GPS pasti ada, NFC ada, tergantung market atau region. Jadi kalau di Indonesia kemungkinan besar ada. USB-nya Type-C 2.0 ya. Fiturnya juga fingerprint under display optical di bawah layar ya. Optical di bawah layar. Dengan accelerometer gyro kompas, virtual proximity sensing cukup standar. Dengan baterai yang ya standar ke bawah 4500 mAh ya. Fast charging 25 watt, 50% dalam 30 menit. Berarti 100%-nya sekitar 1 jam. Bukan pas 1 jam, sekitar 1 jam. Dengan harga ya 4.800.000. Ini
harga rata-ratanya, tapi rentang harganya masih 4 juta, 3 juta lebih, di 3 juta lebih sampai 5 juta untuk ya tergantung variansi itunya, memorinya. Sekarang kita summary ya. Samsung Galaxy A52 merupakan HP keluaran tahun 2021 yang cukup worth it dibeli lah dengan harga tergantung variansinya. Dengan versi paling murahnya tadi itu kita bisa lihat 4 GB RAM dengan 128 GB ROM itu dengan harga ya bisa kalian cari di Google, paling murahnya 3 juta lebih, 3,8 atau 3,9. Seperti itu, dengan paling mahalnya hingga 5 juta lebih atau hampir 6 jutaan lah dengan variansi yang paling besarnya, variansi RAM ROM-nya 8256. Seperti itu. Dengan performa chipset yang cukup bagus juga, 720G yang berdiri, G-nya untuk gaming itu sudah cukup untuk game-game kelas menengah lah, tapi untuk game-game kelas berat seperti Genshin Impact seperti itu ya nggak bisa. Terus untuk baterainya sendiri 4500 mAh, itu sekitar 4500 mAh itu mungkin terdengar agak sedikit ya, agak sedikit untuk HP, tapi sebenarnya karena 720G ini cuma 8 nanometer, jadi tidak terlalu memakan baterai ya, memakan baterai seperti itu. Juga layarnya Super AMOLED, sudah hemat baterai seperti itu, tidak seperti yang sebelumnya atau layar yang sebelumnya yang boros baterai seperti itu. Jadi untuk baterainya tidak terlalu pengaruh, dan juga ngecasnya hampir 1 jam 100% itu juga sangat baik juga. Kamera yang bagus dengan fitur yang banyak itu sangat berpengaruh ya terhadap nilai plus dari suatu HP. Jadi nilai tambah juga. Overall ini HP masih sangat worth it untuk dibeli dengan rentang harga segitu ya. Namun untuk drawbacknya ya itu tadi, 5G itu masih belum ada karena ini versi paling lightnya dari kelasnya ya, bagaimanapun juga. Jadi itu tergantung dari kalian sendiri. Oke. Sekian video review Samsung Galaxy A52 dari Just Like Mine. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan terus support di channel ini ya. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasi. Dan jangan malu untuk komen, kritik, atau saran atau request video selanjutnya kita akan review HP apa ya, ke kolom komentar di bawah ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.